Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Nah, untuk pertemuan keempat ini, Ibu akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, anak-anak, kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Di sini, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8 ya. Yang pertama ini ada bernapas, bergerak, nutrisi, ekskresi, tumbuh dan berkembang, reproduksi, peka terhadap rangsang, dan yang terakhir yaitu adaptasi. Nanti Ibu akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yang akan dibahas yaitu bernapas. Di sini bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Nah, di sini ada reaksi kimianya. C6H12O6 atau glukosa ditambah oksigen 6O2 ini akan menghasilkan 6H2O atau air ditambah karbon dioksida 6CO2 dan energi. Pernapasan ini dibagi menjadi dua, pernapasan aerob dan ada pernapasan anaerob. Pernapasan aerob adalah pernapasan yang menggunakan oksigen, sementara pernapasan anaerob adalah pernapasan yang tidak menggunakan oksigen. Yang kedua yaitu bergerak. Bergerak seluruhnya atau gerak aktif, ini contohnya berpindah tempat. Nah, di sini ada juga bergerak sebagian. Contohnya di sini tumbuhan. Coba lihat kalian ya gambarnya di sini. Ini ada gambar yang sedang berjalan, ada yang sedang berlari. Berarti itu contohnya gerak seluruhnya atau gerak aktif karena berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini juga ada gambar tentang tumbuhan. Ada di sini tumbuhan putri malu. Jika disentuh ini akan menutup. Tapi jika tidak disentuh daunnya akan membuka. Yang ketiga di sini membutuhkan nutrisi. Membutuhkan nutrisi atau membutuhkan makan dan minum. Di sini ada yang disebut dengan heterotrop, ada yang disebut dengan autotrop. Heterotrop di sini adalah makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain. Jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, di sini autotrop. Autotrop adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Jadi kebalikan ya. Kalau tadi heterotrop itu makhluk hidup yang sangat bergantung pada makhluk hidup untuk memperoleh makanannya. Kalau autotrop ini makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan ini dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya dibantu oleh energi cahaya matahari. Nah, di sini coba lihat ya sama kalian anak-anakku. Di sini ada gambar. Gambarnya di sini ada manusia yang sedang makan ya. Terus juga ada hewan yang sedang makan. Ada kucing dan ada kelinci. Nah, ini gambar ini adalah gambar tentang contoh heterotrop, yaitu manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri atau di sini makhluk hidup yang sangat tergantung dengan makhluk hidup yang lain. Nah, ini ada gambar lagi. Kalau ini gambarnya gambar organisme autotrop atau di sini makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Di sini contohnya tumbuhan, ada alga dan ada beberapa bakteri.
Yang keempat, yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Semua makhluk hidup ini mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh ini dikeluarkan melalui proses pernapasan atau respirasi, ekskresi, dan defekasi. Apa itu proses pernapasan? Pernapasan di sini mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Di sini proses ekskresi, metabolisme mengeluarkan urin. Defekasi, proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa fase. Yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Coba perhatikan, misalkan tubuhmu semakin tinggi dan masa tubuhmu itu sekarang dengan tinggi dan masa tubuhmu waktu masih kecil sama apa tidak? Tentu saja tidak ya. Tinggi dan masa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan dengan usia. Coba lihat, balita dari balita kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, setelah dewasa kemudian akan menjadi manula. Nah, itu kan berbeda ya? Tidak sama. Di sini juga ada gambar ini tentang kupu-kupu ya. Yang pertama, kupu-kupu ini dari telur. Telur ini berubah menjadi ulat. Kemudian berubah lagi menjadi kepompong. Dari kepompong kecil menjadi kepompong besar. Kemudian setelah menjadi kepompong ini akan menjadi kupu-kupu muda. Dari kupu-kupu muda ini akan menjadi kupu-kupu dewasa. Tumbuh. Di sini tumbuh adalah suatu proses pertambahan ukuran yang bersifat tidak dapat kembali lagi atau irreversible. Contohnya pertambahan tinggi, panjang, kemudian berat badan. Kalau perkembangan, di sini perkembangan itu suatu proses menuju kedewasaan. Yang keenam, berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Apa tujuannya? Yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas adalah kemampuan untuk menanggapi rangsang atau respon terhadap stimulus yang diterimanya dari lingkungan. Di sini stimulus atau rangsang adalah perubahan atau pengaruh dari luar, sedangkan respon adalah reaksi setiap makhluk hidup terhadap stimulus. Indra merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsang. Di sini alat indra pada manusia dan hewan, ada mata, ini rangsang cahaya. Ada telinga, rangsang suara. Ada hidung, ini rangsang bau. Ada lidah, ini rangsang pengecap, misalkan asin, asam, manis. Itu untuk rangsang pengecap. Dan ada juga rangsang kulit, di sini ada kulit ya. Ini rangsang panas, dingin, sentuhan. Jadi kita merasakan bagaimana panas, bagaimana dingin. Yang kedelapan, ini terakhir, ada adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini ada adaptasi hewan, coba lihat gambarnya ya. Ini ada hewan unta. Unta itu di mana sih tempat hidupnya atau habitatnya atau. Nah, ini unta, ini kan di gurun ya. Jadi unta itu harus beradaptasi bagaimana dia untuk hidup di gurun. Ada juga bebek. Bebek ini adaptasi. Di mana bebek tempat tinggalnya? Biasanya bebek itu suka air ya, dengan air. Bebek suka berenang ke air. Kemudian ada juga kucing. Kucing adaptasinya di mana? Kucing ini hewan darat, berarti
harus adaptasi dengan darat atau tempat tinggalnya. Ada juga di sini monyet. Monyet juga harus adaptasi dengan lingkungannya. Ada juga cicak. Cicak ini sedang apa ya? Ini sedang ekornya itu sedang memutuskan ekornya. Untuk apa? Untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ini contoh dari adaptasi hewan. Ada juga adaptasi tumbuhan. Nah, ini contoh-contoh adaptasi tumbuhan. Bisa dilihat ya di gambarnya, ini ada apa? Kaktus. Kaktus itu hidupnya di gurun. Kaktus bisa tumbuh dengan subur di gurun. Ada juga ini eceng gondok. Eceng gondok ini tumbuh di perairan. Kemudian, nah, ini juga ada bunga apa ya ini? Jadi ini contoh tentang adaptasi tumbuhan ya. Jadi bisa kalian lihat ini contoh-contoh adaptasi tumbuhan. Sekian pembelajaran pertemuan keempat untuk mata pelajaran IPA. Jangan lupa materinya dicatat di buku IPA masing-masing ya. Nah, ini untuk buku IPA disampul dengan sampul putih, kemudian ditempel dengan bunga atau daun yang sudah kering ya, anak-anak. Terus jangan lupa soalnya nanti dikerjakan, baca baik-baik, jangan asal menjawab, dan tetap semangat. Jika ada yang kurang paham atau tidak mengerti, bisa kalian bertanya pada ibu. Nanti kalian bisa tanyakan nomor WA-nya ke wali kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.